Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, untuk malam hari ini tim Kasih alhamdulillah komplit penuh berangkat semua dan masih dalam proses pencarian Raja Jagatrekso dan Kantarjaya. Tujuan kami untuk mencari Jagatrekso dan Kantarjaya itu sebenarnya itu yang pertama mau menunjukkan kebenaran tentang prasasti yang telah dipalsukan itu. Terus harapan kami bisa menjadi penengah. Jadi nanti peperangan ini biar tidak berlanjut karena prasasti Andum Waris itu mengatakan bahwasanya udah dibagi menjadi dua, kita menjadi satu ya. Jadi udah ada haknya mereka masing-masing. Akan tetapi tadi malam kita malah ditemukan dengan sosok makhluk yang bernama Ardopa, apa siapa itu? Di mana Ardopa itu ngomongnya saya cuma satu, Ardopa bisa menjawab 1000 jawaban teman-teman. Supaya ramai macam ni. Jadi intinya mungkin ya nyebelin lah ya. Pol mas, pol. Saya melihat itu malah jadi, aduh, ingat itu loh. Bahkan saya sebenarnya nggak boleh ya. Saya sempat naruh kecurigaan bahwasanya Ardopa dalang dibalik itu semua. Karena kayaknya kok pinter banget menghasut-hasut siapa itu tadi malam panglimanya. Intinya ngomongnya itu selalu dusta ya. Pokoknya selalu menolak argumen kita dengan mentah-mentah ya mas. Ngomongnya gitu kan? Iya, nyas kayak gini loh. Mirip banget bang. Mirip. Maaf. Jadi harapan kami malam hari ini tidak usahlah ketemu dengan Ardopa teman-teman. Semoga jangan ketemu lagi. Jangan. Enak gitu loh. Saya kayaknya jembuluk-jembuluk perutnya ya. Kamu nggak ngadepin sih bang. Saya lihat videonya jadi malu sendiri. Bah Dawi kayak, bah hadapin bah, malas lah gitu. Suaranya kan nyanya gitu. Sambil bibirnya kayak gini. Jadi inget, aduh, gara-gara inget itu jadi inget. Tukang gorengan yang jualan mendoan itu loh, Wan. Persis mirip. Itu kalau saya analisa itu lulusannya itu S3 bang. Makanya bisa bicara nyanya. Kayak yang jualan mendoan itu loh. Dekat kolam itu loh. Kolam mana? Kolam sono loh, mancingan itu. Itu istrinya. Kayaknya jualan mendoan istri sendiri. Istri sendiri malah dinyek lo kayak Ardopa lo. Sama Ardopa berarti istri kamu ya. Udah lah Kasih. Oke. Tim Kasih. Uang saya Ini sama Ardopa sama wan. Pak. Kawan ini potong nanti lah. Bah. Ya, nenek itu loh. Ini ngawur lah. Kasihan banget ya Allah, Jan. Nenek, Jan. Kasihan loh, Mas, ayo tolongin dong. Nek. Nek. Saya ini takutnya ya. Tuh. Nenek mau kan? Sebelum bongkok ini loh, bongkok loh. Nenek mau kan? Ayo loh, kita tolongin lah, Mbak. Ya, ayo. Kasih kan gimana penolong, Mbok, ayo. Siap. Cuman kan ini tuh instruksi dulu deh mas Kanang. Mbak, kita tolongin. Gak usah pandang bulu, apalagi mikirin pamrih. Gak usah, Mbak. Dulu emang dia berbulu apa? Maksudnya kalau nolongin itu gak harus pandang bulu, apalagi mikirin pamrih. Yang penting kita tolongin. Nolongin itu gak harus nenek-nenek, kakek-kakek, mbak-mbak, tante-tante, om-om. Yang penting kita tolongin dulu, baru nanti kita tanyain. Kan syukur-syukur. Tanyain apa mas? Ya tanyain dia punya warisan, apa punya cucu yang cantik buat kamu, Wan. Kamu kan belum punya gacoan, Bok. Apa nenek doyan kan nggak apa-apa. Sih, yang penting kan, lah yang Messi itu kan buktinya kamu doyan. Kepaksa. Nek. Mau kemana Nek? Katanya enggak pamrih tapi nanya barangkali punya warisan. Yang mendingan nolongnya yang pertama, Bok. Astagfirullah. Ya Allah. Nek. Bang, yakin mau nolongin bang? Hah? Mau kemana Nek? Kasihan itu malam-malam takutnya nyasar itu loh, Bang. Malam. Gimana mas energinya mas? Belum
Dekat sini sampai ini. Masih ada, Kemana nenek? belum bisa dibikin ini. Belum. Kalau nenek orang bungkuk kayak gitu kok. Kalau bukan nenek pasti jalannya degek banget. Apa? Bukan. Hah? Ini bukan manusia bukan. Yang bener mas lah, orang itu nenek-nenek kok. Sok tolongin bang, tolongin sana. Jangan pamrih. Maju dong. Gak usah. Awas hati-hati. Hati-hati. Kita nggak tahu ini bentuk wujud seperti ini tujuannya untuk apa. Takutnya hanya untuk mengelabui kami semua loh. Belajar Kasian dengan. loh malam-malam loh mas. Kau mau dari cucunya apa gimana? Ya kalau tanahnya luas apa cucunya cantik-cantik ya. Nanti kamu bagian satuan. Kalau ini mas. Oh ya Allah. Insya Allah kasihan banget ya Allah. Tapi meredut banget, meredut banget. Pas ini lah. Katanya kok, Agak ya bareng nengok itunya pada keriput kok. Mau keriput, Kenapa nek? nih, Marcel nih yang minta nih. Bang, tadi ngomongnya sih bang. Hah? Ngomong apa tadi bang? Minta maaf dulu bang. Takutnya marah loh. Nek, saya nggak maksud ini loh, Nek. Bukan saya. Ini batangin ini, Wah. Wah, apa yang kamu yang Ban kamu tuh, Ban. Stop loh. Apa suka sama kamu mungkin, Ban? masa dari nama nenek-nenek, Mbak? Kok kamu yang nyinggung? Astagfirullahaladzim. Mas. Ini kayaknya mau memberikan informasi. Kamu disuruh. Stop kasihan banget. Katanya nggak pernah bulu itu loh. Katanya nggak ada bulunya. Orang mereka tuh. Nggak bisa kasih. Assalamualaikum, Nek. Kalian mau ngomong apa? Minta maaf, Bang. Minta maaf tuh, Bang. Minta maaf, Bang. Pengampuran, Nek. Nih, Sampai ini termasuk bagian dari itu. bukan nenek-nenek, Ban. Itu buka aja. Buka semua ini, Ge. Buka semua, Ge. Yuk. Siap. Nek. Kasih bawa maaf, sak. Assalamualaikum, Nek. Sampai mau ngomong apa, Nek? Sampai mau kemana malam-malam? Saya sengaja datang karena saya sudah mengikutimu sejak lama, Ger. Semenjak kalian membuktikan prasasti itu adalah prasasti palsu. Saya rasa tujuan kita sama, ingin menengahi peperangan yang telah terjadi Jagatkraksa dan Gandarjaya. Oh, sebenarnya itu nenek siapa? Ada hubungan apa? Adalah Nenek Ruwing, Terus, pengasuh Jagatkraksa dan Gandarjaya. oh nenek. Waktu Gandarjaya dan Jagatkraksa masih kecil, sayalah yang mengasuh. Karena sayalah yang dipercayai oleh Senggolo Geni untuk mengasuh putranya. Berarti nenek termasuk bagian dari kerajaan itu? Saya adalah pengasuh, hanya pengasuh, ya. Pengasuh saja. Bukan dari garis keturunan, bukan. Bukan. Oh. Terus sampai saat ini nenek masih di situ? Semenjak kepergian Raja Senggolo Geni, saya sudah tidak dipercaya lagi oleh Ardopa. Mengenal Ardopa. Tidak dipercaya oleh Ardopa. Ardopa yang kemarin kan maksudnya? Ardopa.
Ardopa. Ardopa adalah penasehat dari kerajaan Senggologeni. Ya benar berarti itu. Dialah yang dipercayai. Dialah penasehat yang paling mulia. Dialah penasehat yang paling bijaksana. Kebetulan sekali, tadi malam saya juga bertemu dengan makhluk yang bernama Ardopa. Beliau itu ngomongnya itu banyak dustanya lah. Ya, itulah Ardopa. Dengan kecerdasannya dan nasihatnya yang selalu membuat Raja Senggologeni mempercayainya. Itulah Ardopa. Dengan adanya nenek mengatakan seperti ini, malah saya semakin yakin bahwasanya jangan-jangan dalam di semua permasalahan ini Ardopa yang membuat itu, Nek. Ya, mungkin saja Ardopa. Mungkin saja. Nenek juga belum tahu. Saya belum tahu. Semenjak saya diusir paksa oleh Ardopa, saya tidak tahu lagi keadaan. Bahkan keadaan Gandarjaya dan Jagat Raksa yang dulunya saya asuh, sudah saya anggap sebagai cucu saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Penasehat kok kelakuannya kayak gitu. Nenek dibuang begitu saja padahal nenek ini adalah perawatnya. Bagaimana bisa tega ya? Dari kecil. Kalau boleh tahu, Ardopa itu di kerajaan itu memang sudah lama atau baru masuk terus mengusir nenek? Ardopa. Ardopa. Itulah penasehat yang dipercayai oleh Raja Senggologeni. Waktu itu saya hanyalah pengasuh Jagat Raksa dan Gandarjaya. Maka dari itu, Ger, setelah saya mendengar kabar ini, Jagat Raksa dan Gandarjaya sedang berperang. Saya rasa tujuan kita sama. Saya hanya bisa berdoa. Semoga kalian bisa menengahi peperangan ini. Amin. Jagat Raksa, Gandarjaya. Jadi pengen ngomong kasar dikit ya. Yang namanya sampean sudah mengasuh, walaupun sampean hanya sekedar mengasuh, tapi karena ketulusannya sampean, ya bagaimana enggak terenyuh hatinya melihat anak-anaknya malah sekarang berperang saudara, Nek. Ya saya mengerti perasaan nenek itu seperti apa. Rasa kasih sayang saya terhadap Jagat Raksa dan Gandarjaya sangatlah besar, Ger. Ya saya paham itu. Tapi ya berarti kecurigaan kita sudah mulai tepat ya, Mas. Barangkali pelaku dibalik semua ini terus terkhususnya itu prasasti Andumaris itu dari tangan Ardopa sendiri. Ya kita hanya bisa Berprasangka. Mengira-ngira. tapi untuk curiga boleh, mendudukan jangan. Nenek sendiri nggak tahu kan, Nek? Saya pun tidak tahu. Bentar, Nek. Saya kasihan sama raga ini, Nenek yang lurus ya badannya ya. Ya, tahan. Lurus. Sudah cukup. Lurus. Kasihan sama raga ini. Ardopa. Ya begini saja, Nek. Saya akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang Ardopa itu sebenarnya siapa dan apa saja yang sudah dilakukan sama Ardopa. Sebenarnya
kepergian Raja Senggolo Geni, rakyat menganggap Ardopa yang dulunya penasehat yang sangat bijaksana, rakyat mempercayai itu, Ger. Ya. Ya, saya hanyalah pengasuh dan tidak berdaya melihat Jagat Raksa dan Kandarjaya. Iya, kita maklumi ya. Bismillahirrahmanirrahim, Nek. Akan kami bantu ya Iya. untuk menengahi. Juga nanti saya akan katakan tentang kebenaran itu, Nek. Nenek yang tenang saja. Tolonglah, Ger. Saya percaya pada kalian. Karena kemuliaan kalian. Nenek yakin kalian bisa menengahi peperangan ini. Mungkin saja alasan Ardopa mengusir nenek karena nenek kan mungkin makhluk yang bijak, takutnya mengganggu proses yang Ardopa mau ya. Mungkin itu salah satunya. Ardopa memang makhluknya memang seperti itu, Nek. Ya, ngomong banyak dustanya ya. Mungkin Ardopa mengusir nenek karena ada niat dari Ardopa. Tapi nenek tidak tahu apa niat dari Ardopa sehingga tega mengusir nenek. Ardopa, Astagfirullah. makhluk ini yang nenek maksud itu. Saya pusing sekali kepalanya mendengar banyak sekali mulut yang menyebut nama saya. Apalagi ini adalah daerah yang tentunya saya mengetahui seluk-beluk daerah ini. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Ardopa? Ini adalah nenek yang telah merawat Kandarjaya dan Jagatreksa. Kalian terlalu berlebihan. Kau terlalu kecil untuk mengusir nenek ini. Harusnya kau harus tahu, nenek ini sudah tua. Ingatkah kau, Ardopa? Cukup, nenek. Cukup. Saya sudah muak sekali dengan apa yang nenek katakan sejak dulu. Enggak usah kayak gini ngomongnya, kamu lah. Kalian akan menyesal karena tidak mau mendengarkan orang bijak berbicara. Bijak. Yang satu perlu nenek ingat, nenek tua perawat ini tidak lebih dari pengasuh nenek. Dan yang kedua, nenek tidak memberikan pemikiran ataupun apapun yang bisa membangkitkan sebuah kejayaan kerajaan Senggolo Geni di saat itu. Nenek hanya sibuk dengan urusan nenek, yaitu mengurus kedua anak itu. Saya pikir dia mengasih kasih sayang, Bu. Dari kecil ya. saya suka dengan dirinya. Suka. Kasih sayang yang terbeli. Kasih sayangnya terbeli dengan semua hadiah-hadiah dari Raja Senggolo Geni. Itu sepantasnya kan dapat hadiah. Jadi jika nenek ini mengatakan saya tulus, saya ikhlas, saya mencintai Senggolo Geni dan Jagatreksa, mungkin saya bukan bagian keluarga dari Senggolo Geni. Tentu bukan. Tak perlu kau jelaskan lagi, nenek. Dan kau manusia, jangan terlalu berlebihan mendengarkan apa yang nenek ini katakan. Yang dia katakan itu hanyalah sebuah pemikiran yang timbul dengan pikiran kacau dan pikiran pusingnya karena dia sudah tua dan pikun. Kamu yang jojot terus. Sebagai makhluk harusnya menghormati sama yang tua. Hormatilah. Katanya kau lah penasehat. Nasihat macam apa? Harusnya malah tolongin nenek ini, malah jangan diusir. Wajar saja. No, Yang dengarin. namanya nenek bagaimana bisa memikirkan untuk kemajuan kerajaanmu, sedangkan nenek ini ditugaskan untuk mengasuh saja. Kamu ini bagaimana menuntut semua makhluk harus pintar seperti ini? Saya tidak menuntut manusia, tetapi tidak hanya nenek ini tidak memberikan apapun. Yang kedua, nenek ini justru menghalangi jalan kemajuan kerajaan Senggolo Geni di saat itu.
Jadi ketika Raja Sengkolo Geni sudah tiada, mungkin kebijakanku ini untuk mengusir nenek adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat apa? Kamu ini kebangetan banget. Ya, Lagi pula Sengkolo Geni dan juga Rasa sudah tidak membutuhkan kasih sayang darinya. Dan perlu kalian ingat bahwasanya kasih sayangnya terbeli. Saya ingatkan lagi, kasih sayangnya terbeli. Kalian harusnya mengerti tentang itu, terutama dirimu. Woi, kamu, saya pikir kamu itu pintar. Kenapa kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Kasih sayangnya terbeli. Kau punya adab nggak dari mana? Sama nenek-nenek kok lagamu seperti itu. Dia itu merawat loh dengan kasih Kalian sayang. tidak mengenal siapa nenek ini sebenarnya. Seolah-olah kalian ini sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dahulu kala. Ardopa, nenek ini sudah mengatakan apa yang telah terjadi di dalam kerajaan itu. Dan kalian percaya. Dan aku percaya neneknya daripada kamu yang nah, dia hanyalah seorang pengasuh. Tidak, bukanlah seorang orang tuanya. Orang tuanya adalah Sengkolo Geni. Seolah-olah dia ini adalah orang tua yang menurunkan darah kepada anaknya. Oh, Dia bukan keluarganya, tapi dia kelebihan menganggap itu. yang namanya menyayangi itu tidak harus dengan ikatan darah. Bahkan realita yang sekarang terjadi, banyak bukan orang satu darah, tapi menyayangi lebih dari satu keluarganya itu. Lebih dari keluarganya. Betul. Lelucon apa lagi? lucung. Dengarkan saya baik-baik. Saya Ardopa. Kalian baru bertemu. Ini adalah kali kedua. Kau tidak mengenal saya. Dan saya pun tidak mengenal dirimu. Tapi dari perkataanmu saja saya sudah mengerti kamu ini makhluknya seperti apa. Dari tingkah lakumu Dari terhadap tutur orang, katamu. orang tua seperti ini kau bisa mengatakan seperti itu. Bagaimana kualitas hidupmu? Kalian berurusan dengan Ardopa itu adalah masalah yang ringan. Saya Ardopa memiliki banyak kebijakan untuk kalian manusia. Bahkan saya tidak berniat untuk menyerangmu. Itu karena kebijakanku. Tapi kalian berhubungan dengan nenek ini, kalian akan ribet nantinya. Saya ingatkan, kalian akan bermasalah dengan nenek ini. Ya nenek, sudah lama saya tidak melihat mukamu nenek. Walaupun ya mungkin dulu dan sekarang ternyata masih sama, bahkan lebih jelek. Yang sopan sedikit sama nenek. Kamu juga jelek. Mekong apa itu kok? Bagaimana kabar Jagat Raksa dan Pagar Jaya? Nenek tidak perlu tahu nenek. Nenek hanya perlu meneruskan hidup nenek yang hampir mati ini. Apa ngukur ngomong? Mbak Durus ini tuh Pak. Wah, ngomong tuh Jokowi gini ngomong. Lebih baik jauhi manusia ini daripada nenek menyesal nantinya. Atau manusia jauhilah nenek ini, atau kalian akan menyesal nantinya. Jauhin kamu harusnya. Saya datang ke sini hanyalah mengingatkan kalian. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan kalian. Kalian jangan berurusan dengan peperangan yang terjadi. Loh, saya membawa berita kebenaran malah dihalangi. Benar apa? Tentang proses itu. Betul. Semua sudah tahu manusia. Bahkan jika kau sampai bisa masuk ke dalam kerajaan, apalagi istana, kalian hanya akan menjadi korban di sana. Korban. Karena kalian adalah dalang dari semua ini. Kekacauan dan berusaha mengacaukan apa yang sebenarnya sudah tertanam di dalam rakyat kami. Kau lempar batu tapi sembunyi tangan atau No. Kata lusuh. Jangan mundur aja nek. malah jangan-jangan kau Kamu. dibalik permasalahan semua ini. Saya memiliki sebuah tanggung jawab dan kesetiaan yang luar biasa kepada tuanku Raja Sengkolo Geni. Saya tidak main-main, saya tidak bercanda untuk membangun sebuah kejayaan, dan saya menjadi penengah di antara kerajaan itu untuk menentukan siapa pemenang di antaranya. Itu adalah tanggung jawab saya.
Karena saya mengerti betul apa yang ditulis di dalam prasasti itu. Dan saya di sini menjadi seorang penasihat yang paling bijak. Bijak apanya? Pandai kau punya cakap tuh Artopa. Tidak dilakukan lagi. Itu kenapa alasan Raja Sengkolo memilih saya. Dan alasan saya pun tidak bermain-main untuk mengusir nenek ini. Karena nenek ini saya anggap sangatlah mengganggu kemajuan dari kerajaan yang akan dibangun, yaitu pada saat itu kerajaan baru. Kerajaan Gandarjaya dan Jagatraksa. Jagatraksa dan Gandarjaya sudah saya anggap sebagai cucu saya sendiri. No. Nenek mengatakan itu ribuan kali, Nek. Dan saya tidak melupakan itu. Jadi nenek tidak perlu lagi mengucapnya di depan saya. Saya bosan, saya pusing mendengarnya, Nenek. Yang nggak usah didengerin yang pusan. Saya lebih bosan lihat kata-kata kamu. Saya ingin membunuhmu, tetapi saya ini di prasasti itu melarang kita untuk saling membunuh. Jika di prasasti itu ternyata dibolehkan membunuh nenek, sudah dari dulu saya bunuh nenek. Sabar nek, sabar nek. Kamu malu Lihat tanganmu, Nek. Mau patah. Dah, kau keluar saja. Iya lah. Jangan mencari masalah di sini. Pulang baru saya akan keluar. Jika kalian masih bersikeras untuk melanjutkan perjalanan kalian dan masih terus-terus memanggil nama saya, maka saya akan terus hadir menghalangi kalian. Itu Artopa tidak bermain-main dan Artopa serius untuk membangun sebuah kejayaan Sengkolo Geni. Kejayaan bukti untuk kesetiaanku. apa enggak? Kejayaan untuk kepentingan pribadimu. Sama sekali Betul. pikirkan dalam benakku. Paling jomas roh. Hah? Luar udara, bosan saya. Mungkin kalian menganggap saya buruk. Tidak masalah. Yang penting apa yang saya harapkan atas Sengkolo Geni itu akan segera terwujud. Nyatanya Dengan apa yang dituliskan di dalam prasasti itu, maka semuanya akan menjadi nyata. Dan nenek ini adalah penghalangnya. Kalian pulanglah atau saya marah. Kamu yang pulang. lonceng. Jadi ini teman saya, kamu keluar dari teman saya lah. Sana pulang. Mau urusan sama kamu lah, males. Bosan saya dengerinnya lah. Bah, pegang bah. Kita keluar. Iya. Ayo terus. Astagfirullah. Hati-hati bah. Keluar coba. Saya nggak mau perang denganmu coba. Ayolah. Panglimaku. Mau numpang semua penglima. Ah. Tembak dari belakang bah. Lebih baik kalian pulang. Baiklah, serang semua. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kalian pulang daripada Ardopa memanggil. Daripada memanggil yang lain kali. Kita bertemu lagi. Saya pamit. Apa yang kau lakukan? Astagfirullah. Saya beri tawaran kepada kalian. Saya benar-benar menawarkan ini dengan serius kepada kalian. Saya akan lepaskan nenek ini jika kalian pulang. Dan jangan lagi kalian melangkah untuk menghalangi apa yang sedang saya bangun. Cepat lepaskan nenek.
Jika kau bisa dengan bangsa, kenapa tidak kau lakukan? Itu jika kau kuat. Tetapi nampaknya kau menyerah kau. Ada yang kemarin apa, Bah? Siapa PA lah. Oh, PA apa ini? ayo cepat lepaskan Cepat. nenek itu. Pulang cepat keluar. Astagfirullah. Kalian mendengarnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa bijak itu gitu. Astagfirullah. Tentukan pilihanmu esok hari. Jikalau kau masih mengganggu urusan kami, terutama urusan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan neneknya, Mas. Ingat jika kau macam-macam lagi. Astagfirullah. Banyak datang. Astagfirullahaladzim. Gimana, Mas? Minggir dulu, jangan banyak. Ini potong aja, Mas. Ayo, cepat.